Oke, halo, selamat sore. Teman-teman, selamat hari Minggu. Jadi sebelum kita memulai, kita mengucapkan selamat berduka cita ya. Turut berduka cita untuk korban yang kemarin ada kebakaran di depo Pertamina. Jadi untuk saat ini tadi aku baca beritanya sudah ada 17 korban meninggal dan ada 52 korban luka-luka. Jadi ikut prihatin, semoga semua korban yang ditinggalkan, semua keluarga yang ditinggalkan bisa menerimanya dengan lapang dada. Dan juga untuk korban-korban ini semoga secepatnya mendapat penanganan dari tenaga medis, dari pemerintah juga dapat bantuan ya. Oke, baik. Dan di live hari ini kita ngobrol juga terkait hal itu dengan dokter Winawati Eka Putri, spesialis dermatologi gitu. Jadi adalah spesialis kulit dan kita memang khusus mau bahas tentang luka bakar gitu ya. Semoga nanti apa yang disampaikan dokter Wina terkait luka bakar juga membantu ya. Menambah pengetahuan kita terkait berita yang kemarin atau kejadian yang kemarin ada di Jakarta Utara. Oke deh, kalau kayak gitu aku langsung undang dokter Winawatinya. Oke, dokter Winanya sedang diundang. Sambil menunggu dokter Wina menerima undangannya, kita tulis dulu judulnya ya. Oke, dokter Wina, saya udah undang. Boleh dicek dok, ada simbol satu itu permintaan dari saya. Oke. Halo, Sore, dokter. Assalamualaikum. sore, Waalaikumsalam. Oke. Dok, kita ini kasih ini dulu aja kamera dokter atau misalnya posisi dokter Ah, biar nanti enak judulnya. Saya sambil tulisin judulnya ya, Dok ya. ah, Oke. Oke, bentar ya. Oke, jadi Dokter Wina, selamat datang di Dikdok. Ini pertama ya, kali Dokter Wina apa ya terlibat berpartisipasi gitu dalam Dikdok ini. Jadi sedikit saja, Dikdok ini diskusi karo dokter, singkatannya dok. Jadi ini adalah edukasi kesehatan. Kita pakai live Instagram dan kebetulan banget kita lagi ada live Instagram maraton dok 100 episode. Doain ya dok nanti sampai lebaran sih harusnya kalau udah kelar gitu ya. Dokter Wina mengisi juga nih salah satu malam pada sore hari ini di tengah-tengah waktunya yang padat gitu. Saya pun tadi dapat kenalannya dari teman saya. Jadi terima kasih banyak dokter untuk waktunya, kesempatannya. Dan dok, sebelum kita kenalan sama dokter, kita kan kemarin di Jakarta Utara ya. Kebetulan itu deket banget sama tempat saya tinggal dok. Dan itu ya apa ya, kita turut berduka cita untuk teman-teman semuanya yang apalagi yang mengalaminya. Semoga peristiwa ini juga segera dapat perhatian dan teman-teman yang terdampak juga segera dapat pertolongan ya begitu. Baik, teman-teman kita mau bahas ini luka bakar karena kebakaran begitu mengingat kejadian kemarin dengan Dokter Wina. Dokter Wina mungkin boleh kenalan dulu aktivitasnya dokter ngapain aja. Terus ini di mana sih sebenarnya Dokter Wina ini? Apakah sebenarnya deket sama saya atau di mana dok? Silakan. iya, jadi ya saya perkenalkan saya Dr. Wina, saya dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya. Eh, saya sehari-hari ya bekerja di rumah sakit, kemudian juga di klinik seperti itu. Nggak Oke. deket kan sama Mbak? Saya di Enggak Surabaya dok, loh. sudah jauh. Soalnya kemarin ada yang saya kira di Manado, ternyata di Bekasi dok, kan deket banget ya dok ya. Oh, ya ya ya. Oke, mungkin penasaran dok, tadi tuh sempat nanya, ini titelnya itu apa sih bedanya SPDV sama SPDV yang ada Vin SDV-nya gitu. Terus kan ada gelar di depannya juga dok, mungkin boleh di sharing sedikit aja itu bedanya apa? Oh enggak, jadi itu hanya gelar apa ya? Kalau kalau dokter itu kan karena memang saya sudah menempuh pendidikan doktor. S3. Dan Oke. untuk yang Vince TV ya karena apa namanya sudah apa itu gelar dari organisasi dari Perdoski. Oh, Ya, oke. biasanya Oke. kan Persatu. untuk dokter kulit yang sudah lulus selama kurang lebih 6 tahun dan aktif di bidang Hmm. kulit seperti itu. Oke, ya, jadi mungkin teman-teman kalau tahu Perdoski itu Persatuan Dokter Kulit Indonesia, bener ya dok ya? Ya, betul.
Benar, benar. Oke, Dok, selamat datang di Dikdok. Kita mau bahas langsung aja, Dok. Ini sebenarnya topiknya jarang juga sih, Dok, dibahas terlepas dari kejadian yang semalam. Saya juga jadi penasaran gitu. Ya beberapa kali saya tinggal juga banyak kejadian kayak gini. Ada yang jadi korban luka bakar, kadang orang terdekat saya juga ada gitu ya. Cuman menariknya memang kita ingin bahas nih sama Dokter Wina, memang spesialis kulit, luka bakar karena kebakaran. Tapi kita patokannya sama kejadian yang semalam ya, Dok ya. Mm-mm. Itu kan kemarin berarti kecelakaan ya, Dok ya, musibah gitu, kebakaran gitu. Otomatis kan sebagian besar itu seluruh tubuh kemungkinan besar juga akan terbakar gitu ya, Dok ya. Nah, untuk kondisi kejadian seperti semalam, Dok, biasanya gimana sih proses proses tubuh itu jika terkena luka bakar dulu, Dok? Apa biasanya reaksinya, Dok? Oh ya, jadi kalau biasa ya Mbak ya, jadi luka bakar itu kan macam-macam sebenarnya ya. Dari yang Oke. ringan sampai berat. Ya yang ringan ya mulai dari yang cuman merah aja kayak gitu. Tapi nanti kalau yang sudah Oh, berat bisa timbul lepuh ya, bisa timbul luka seperti itu. Jadi melupas semua luka-luka semua seluruh badan seperti itu. oke. Berarti kalau definisi luka bakar itu sendiri apa, Dok? Ada nggak, Dok? Definisi luka, ya luka akibat apa ya? Luka akibat sesuatu yang menyebabkan kebakaran ya, bener ya? Kombusio. Apapun maksudnya apapun penyebabnya misalnya seperti api, listrik, kayak gitu ya, bahan kimia, Oke. ya, seperti Hmm. itu. Oke, menariknya tadi Dokter Wina kan bilang ada yang ternyata ada yang luka bakar tuh nggak mesti harus kejadian kayak tadi malam gitu loh. Banyak hal yang bisa disebutkan luka bakar kayak dari ringan, sedang ke berat. Termasuk misalnya kalau kita lagi masak nih cewek-cewek, Dok, kena minyak itu termasuk juga luka bakar berarti, Dok. Ya bisa. Oh, oke, oke. Oke, Dok. Terkait sama yang semalam, Dok. Berarti itu kan kondisinya terbakar semua ya, Dok. Otomatis mau nggak mau gitu kalau yang berdekatan di posisi lokasinya. Mm-mm. Kondisi tubuh tuh gimana sih, Dok, ketika kita kayak gitu? Kondisi tubuh Apakah gimana? apa ya maksudnya rasanya gitu selain kesakitan tuh biasanya apa, Dok? Kepanasan gitu atau Ya, ya sebenarnya tergantung kedalaman luka bakarnya ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya dia oh, bakarnya memang tergolong yang ringan, masih masih di lapisan mm, kulit atas, biasanya dia masih kerasa nyeri banget, masih kerasa oke. sakit gitu. Tapi kalau dia luka bakarnya sudah agak dalam, biasanya ngerasa nyerinya malah lebih nggak kerasa, lebih nggak ada Oh, nyeri kayak gitu. Terus kemudian apa ya? Juga luka bakar itu juga kalau peristiwa tadi malam itu memang nggak hanya kena kulit ya, maksudnya dari uap panas iya. itu kita juga Mm, bisa kena ke saluran nafas kita. Jadi perhatikan itu juga. Jadi nggak hanya melulu kalau luka bakar itu hanya melulu di kulit, tapi juga oke, bisa masuk ke saluran nafas. Itu yang harus kita cek juga seperti itu. oke. Eh, Gambaran pengecekannya biasanya gimana, Dok, kalau orang awam nanya gitu? Ya pasien akan apa terlihat sesak, nafasnya nggak ada Hmm, seperti itu. Nah, itu yang harus kita jadi kita lihat hembusan nafasnya, kita lihat hmm, suara nafasnya ada atau enggak, terus eh, nafasnya tersengal-sengal atau enggak. Nah, seperti itu. hmm. Suara snoring, suara apa? Ngorok kayak gitu. Jadi airway, breathing, jalan nafas dan nafas itu memang harus diperiksa seperti itu. Oke, jadi menarik juga nih. Tadi Dokter Wina bilang bahkan kalau yang udah sampai luka bakar berat, bahkan rasa nyerinya bisa lebih sedikit daripada luka bakar yang masih di lapisan di luar ya, Dok ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, Dok. Kita langsung bahas aja. Berarti untuk perawatan kan kemarin tuh lumayan banyak. Tadi lumayan banyak ya, Dok ya. Sampai 52 korban udah luka-luka gitu. Nah, untuk pengobatan luka bakar sendiri, Dok, mungkin Dokter Wina boleh sharing ke kita dari mulai yang ringan, sedang, berat itu biasanya tahapannya gimana, Dok? Terapinya? Ya, mungkin kalau yang ringan kita bisa rawat di poli rawat jalan aja ya, di rumah sakit, di klinik seperti itu. Tapi kalau yang sudah sedang berat, biasanya memang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit seperti itu. Hmm. Kemudian untuk yang ringan mungkin kita bisa kasih pelembab, ya moisturizer. Kemudian Hmm. untuk yang sudah sedang berat, yang sudah ada lepuhnya, mungkin harus di lepuhnya itu kalau besar dan apa
mengganggu ya. Jadi itu memang biasanya harus dipecahkan. Kemudian kita kasih antibiotik topikal, antibiotik oles seperti itu. Oke. Kalau yang sampai ke berat itu berarti tetap harus ada perawatan ya dok ya? Ya, harus. Jadi selain airway breathing yang kita perlu perhatikan adalah sirkulasi. Jadi sirkulasi itu dalam hal cairan tubuh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi harus diinfus pasiennya, intinya gitu. Karena cairannya berkurang. Oke. Nah dok ini udah ada yang nanya nih dok, coba kita jawab ya. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti dokter Wina bantu jawab ya. Aku coba buat dulu. Nah ini dok, dari Rohani_Deprianti. Dok saya pernah terkena bara pembakaran. Orang tua saya membalutnya dengan tanah liat. Itu pertolongan nggak sih dok? Bara pembakaran. Ya, sebenarnya kalau kayak gitu, kalau tanah liat itu kan ibaratnya banyak apa ya, banyak serbuk-serbuknya ya, maksudnya banyak butiran tanahnya ya. Nah, itu disarankan memang tidak seperti itu. Disarankan mungkin lebih baik kalau kena api, kena panas, mending dikompres. Dikompres pakai air gitu, atau cairan infus seperti itu. Itu lebih baik, lebih lebih tidak menimbulkan resiko infeksi seperti itu. Jadi ternyata pakai kompres juga ini salah satu solusi ya dok ya? Ya, kompres salah satu solusi. Oke. Berarti menyangkut pertanyaan ini dok, dokter Wina boleh kasih tahu nggak? Pertolongan pertama, kalau kita kan taunya misalnya habis kena bakar gitu ya, ada yang kena knalpot, itu kan termasuk luka bakar sedang kayaknya dok ya, atau misalnya kena minyak pas masak gitu, itu biasanya pakai pasta gigi gitu, biasanya gitu dok. Nah sebenarnya pertolongan pertama itu apa sih dok yang sebaik-baiknya itu? Ya, biasanya kalau seperti itu memang lebih baik dikompres. Kalau saya dikompres. Jadi saya memang Oke. pasien dialiri air mengalir, air bersih, kemudian dikompres. Itu lebih baik. Jadi Oh, jadi lebih apa ya? Lebih dingin. oke. Karena kan tidak semua cocok dengan pasta. Kalau ada orang-orang tertentu yang nggak cocok sama pasta gigi tertentu, malah malah alergi nanti, malah malah gatal seperti itu, malah bikin kasus baru kayak gitu kan. Iya benar. Ya kan? Oke, oh teman-teman jadi tahu nih kompresnya itu maksudnya jadi ditaruh aja gitu ya dok Iya ya? pakai pakai kain kasa Oh, dicelupin ke oke. atau cairan infus Heeh. PZ, nah itu terus ditaruh di tempat yang kebakar itu. Oke. Nah, kalau terkait bekas luka dok, ini juga jadi pertanyaan banyak banget kalau kita searching gitu ya, kayak bisa nggak sih bekas luka bakar itu hilang? Bisa nggak dok? Baik kalau ringan, sedang, berat itu sebenarnya bisa nggak? Dan caranya gimana? Nah, itu tergantung dari luka bakar bekasnya seperti apa. Kalau bekasnya hanya berupa bercak, bercak hitam, bercak merah seperti itu, bercak putih, itu mungkin lebih gampang dibandingkan kalau yang eh, bekasnya itu meninggi seperti keloid, seperti scar. Nah, itu lebih lama untuk menghilangkan itu seperti itu. Oke. Pertanyaannya dia bisa hilang sendiri atau memang kita harus treatment ke dokter spesialis dok atau misalnya ke dokter profesional? Nggak bisa hilang sendiri. Itu Karena bisa itu hilang bekas. sendiri dok. Karena itu bekas. Maksudnya kalau sudah scar, sudah keloid itu kan nyangkut jaringan eh, lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi nggak hanya di superficial Hmm. saja seperti itu. Jadi memang harus mendapat penanganan lebih lanjut. Bisa ke dokter Oh. spesialis kulit ataupun ke dokter bedah plastik seperti itu. Nah, by the way, tadi dokter kan juga ada bilang nih, di awal tadi kayak luka bakar tuh ada 3 bagian ya, maksudnya ada tiga jenis gitu, bisa ringan, sedang, berat. Dokter boleh sharing nggak? Kita kan lupa dulu saya belajar sih dok di SMA lapisan kulit itu apa aja. Cuman mungkin dokter Wina boleh kasih tahu lagi itu sebenarnya pembagiannya itu gimana sih di kulit kita nih kok dicubit itu bisa sakit atau bisa luka bisa sakit gitu. Oh ya, jadi lapisan kulit kan ada tiga. Pertama epidermis. Epidermis itu yang ada bagian yang untuk ngasih warna kulit ke kita. Warna kulit Oke. coklat, hitam, sawo mateng, putih. Nah itu di situ perannya. Hmm.
Yang kedua, lapisan kulit itu ada dermis. Dermis itu tempatnya pembuluh darah, tempatnya ujung-ujung saraf nyeri, saraf apapun, saraf dingin, panas itu di situ semua. Yang ketiga, yang terakhir adalah lapisan hipodermis atau subkutan. Itu isinya apa namanya, jaringan lemak. Jadi itu bantalan kalau kita kena trauma, itu yang melindungi kita seperti itu. Bawahnya itu ya ada otot, ada tulang kayak gitu. Tulang. Oh, oke, oke, oke. Jadi ingat saya jadinya. Oke. So, teman-teman. Jadi maksudnya ternyata kulit ini ya kayak tadi kan ya memang iya sih, Dok. Saya tuh penasaran juga kok bisa kita kena minyak sedikit aja itu langsung apa ya? Langsung bereaksi gitu ya. Berarti ada apa ya? Ada sarafnya ya, Dok ya. Penghantar rasa itu ke kita ya. Iya kan ada ujung saraf yang ini merasakan panas. Jadi kalau ada rangsangan panas ya dia pasti ngerasa. Kecuali memang seperti orang-orang dengan penyakit yang sarafnya nggak ada, maksudnya nggak bekerja atau rusak seperti itu. Jadi ya nggak akan kerasa walaupun kena jarum, walaupun kena puntung rokok itu nggak kerasa. Nah, Oh, oke, Dok, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. oh ya. Dari Karohan lagi. Jadi Karohani bilang, saya pernah terkena knalpot, tapi nggak terasa. Terasa nyerinya saat kembung berisi air, akhirnya membekas. Oh, untuk menghilangkannya gimana ya, Dok? Oh, ini berarti udah sedang ya, Dok? Iya, sudah yang sedang ya, maksudnya udah nggak merah aja. Kalau merah aja kan termasuk ringan ya. Ya untuk menghilangkan ya tergantung sekarang bekasnya berupa apa. Bekasnya berupa bercak aja, atau dia ada meninggi sedikit, atau malah cekung ke dalam seperti itunya. Itu kan saya nggak ngerti ya maksudnya. Jadi Oke, baik. memang memang harus konsultasi sebenarnya untuk tahu bekasnya seperti apa dan treatmentnya apa. Oke, oke. Oke, Dok. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi, teman-teman, sebelum kita close. Dokter Wina, luka bakar ini kan sebenarnya kayak hal biasa gitu, hal wajar. Karena kita kayak udah tahu dan kayaknya semua orang juga pernah ngalamin gitu ya, dari mungkin luka ringan lah yang kena kompor gitu, atau mungkin Ya. kena hal yang panas gitu kan. Kita bisa juga kan gitu, Dok ya. Jadinya juga luka bakar. Proses, apa ya bilangnya, luka bakar itu resiko terbesarnya apa, Dok? Tadi kan dokter bilang kalau luka bakar yang udah berat itu bisa ke saluran pernapasan. Bisa nggak kadang tuh mengganggu sampai ke organ gitu? Ya kalau tidak segera ditangani memang akan menimbulkan gagal organ. Jadi apa namanya tuh multi organ. Jadi gagal misalnya seperti gagal ginjal, fungsi ginjalnya terganggu sampai terjadi gagal ginjal, ya. Iya. Terus organ-organ yang lain juga terkena, kemudian timbul infeksi sistemik, maksudnya infeksi di seluruh badan. Nah itu kita ya akhirnya kalau tidak ditangani akan menyebabkan kematian seperti itu. Wow, banget. Nah, untuk para, ini kan kita mau diedukasi hari ini, Dok. Untuk para korban yang tadi malam gitu, yang korban luka-luka, anggaplah mereka sudah dapat perawatan misalnya kan, lalu nanti kalau memang sudah bisa pulang pasti akan pulang gitu ya, Dok ya, menurut pemeriksaannya gitu. Nah, untuk luka bakar yang berat, karena rata-rata mungkin luka bakar berat tuh yang kemarin terjadi. Apa solusi yang treatment lain dari dokter mungkin yang mereka bisa lakukan di rumah? Apakah memang mau nggak mau akan rutin kontrol ke dokter atau gimana, Dok? Kalau luka bakar berat kayaknya belum pulang ya Mbak ya. Luka bakar Tidak berat boleh pulang. belum boleh pulang Oh, sampai dia kondisinya membaik. Karena memang kan yang harus diperhatikan, yang harus dimonitor banyak. Seperti cairannya, terus ada infeksi atau enggak. Ya, jadi nggak mungkin dia langsung pulang seperti luka bakar yang ringan. Kalau kita kan luka bakar ringan seperti kayak mungkin sedikit ya, kayak kena kompor, kayak kena knalpot, itu kan hanya di klinik rawat jalan aja, setelah itu pulang kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang hampir seluruh badan, terus juga kedalaman luka bakarnya juga lumayan dalam, ya belum bisa pulang seperti itu. Harus dimonitor dulu. kalau yang dokter penasaran, apakah di Indonesia saya juga punya teman atau saudara gitu dulu dekat rumah saya. Jadi memang korban kebakaran gitu ya. Jadi setengah badan dari kepala sampai tangan doang gitu ya. Tapi
ya membekasnya ada membekas bakar memang full gitu, full bekas bakar dari wajah sampai badan. Di Indonesia itu udah ada treatmentnya nggak sih dok untuk mengembalikan seperti kayak gini lagi? Atau memang treatmentnya gimana dok? Apa mahal kah atau gimana? Saya penasaran. Biasanya memang dikerjakan oleh dokter spesialis bedah plastik. Oh, Mengembalikan ini ya, bekas luka bakar yang seperti scar itu ya, ya, maksudnya? yang full, Ya, ya jadi bekas full bakar, iya. ya itu biasanya memang kalau full biasanya memang nggak langsung pembedahannya nggak langsung full semua nggak. Mungkin perbagian ya, misalnya tangan dulu atau mana yang kira-kira bermasalah yang paling utama dulu itu yang biasanya diutamakan untuk dilakukan pembedahan untuk mengembalikan ininya kulitnya seperti itu. Jadi bisa mengembalikan kulit itu bisa, kalau saya tidak salah mungkin bisa diambil dari kulit bagian tubuh lain yang masih sehat, skin graft gitu bisa, atau mungkin kalau masih bisa ada kulit sehat di dekatnya mungkin bisa pakai flap seperti itu, skin flap. Jadi bisa ditarik. Oh, Jadi macam-macam sebenarnya untuk mengembalikan kondisi kulit luka bakar kondisi itu. kulitnya. Oh, berarti ternyata bisa. Oh iya ya, ada bedah plastik ya dok ya. Ternyata iya betul. Oke, dok terakhir nih udah nggak kerasa nih kita udah di akhir sesi. Pertolongan pertama kayak tadi dok, teman-teman mungkin lupa atau mungkin nggak tahu. Teman-teman bisa melakukan apa ketika mereka mengalami luka bakar dok? Misalkan entah itu mungkin kita kan amit-amit jaga-jaga dok, siapa tahu kita di suatu kejadian gitu mengalami kayak kemarin harus ngapain gitu. Maksudnya kalau luka bakar kecil ya ini ya maksudnya. Ya. Ya luka bakar kecil ya segera dikompres. Sebelumnya mungkin bisa dialiri air bersih, setelah itu dikompres pakai cairan infus, cairan PZ, itu boleh. Gitu. Kemudian ya saya saranin untuk ke dokter, jangan diolesin apa-apa dulu. Takutnya malah ini kan bermasalah seperti itu. Oke, oke. Oke, ini teman-teman gak kerasa nih kita udah di akhir sesi, udah 20 menit ya ternyata. Dok, Ya. kalau teman-teman misalnya ini yang lagi nonton memang pingin ngobrol sama Dokter Wina, karena Dokter Wina juga spesialis kulit kayak tadi. Tadi kan juga ada tuh yang konsul tapi belum jelas ya, ini lengkungannya gimana, bentuk lukanya Oh gimana. iya. Teman-teman ini bisa ngobrol sama Dokter Wina, bisa konsul offline-nya di mana, online-nya di mana aja nih dok. Boleh diinfoin dokter. Oh ya, silakan kalau mau datang untuk konsultasi, saya di RSI Jemur Sari Surabaya, kemudian di Rumah Sakit Premier atau di Klinik RH Jemur Sari Surabaya. Itu. Oke, kalau online-nya dok di mana nih? Boleh di-share juga dok. Online-nya ya di Yesdoc dong. Oke. Ini teman-teman boleh langsung booking jadwalnya Dokter Wina ada di Yesdoc. Jadi teman-teman bisa konsultasi, mempermudah lah nggak usah ke Surabaya. Jauh ya kalau ke Surabaya, ongkosnya udah berapa? Mendingan online aja. Oke. Dokter Wina terakhir deh, terakhir terus nih saya. Dari Dokter Wina ini terlepas dari luka bakar dok. Dari dokter sebagai spesialis kulit, apa saran untuk kita yang lagi nonton untuk menjaga kesehatan kulit kita? Memang terlalu umum sih, tapi basicnya aja sih dok apa? Ke apa ya? Maksudnya untuk kulit sehari-hari ya, maksudnya ya? Iya. Sehari-hari ya, yang wajib untuk perawatan kulit sehari-hari untuk sebenarnya adalah sunscreen. Oh, Terlepas dari luka bakar ya ini. iya. Sunscreen itu penting, wajib hukumnya. Jangan lupa Oh, dipakai dan diulang. jangan cuma Udah wajah. Oke, ya, itu. untuk badan juga dong. Nah, itu teman-teman. Nanti wajahnya bagus, badan tangannya kenapa-napa. Oke. Dokter Wina, ini kita udah di akhir sesi. Ya, Terima kasih banyak di sama hari Sabtu weekend ini. Dokter ya. menyempatkan sharing terkait berita yang kemarin juga. Semoga ini membantu teman-teman biar nggak salah baca berita ya teman-teman ya. Ini kan Dokter Wina tadi udah sempat menyampaikan beberapa hal penting terkait luka bakar. Semoga membantu kita juga menolong gitu kalau mungkin ada teman-teman di sekitar kita yang mengalaminya begitu. Baik, nggak kerasa Dokter Wina kita harus pamit, teman-teman kita harus pamit. Kalau gitu saya dan Dokter Wina pamit. Makasih dokter. Sama-sama. Oke, sampai ketemu besok.
di Instagram live lagi teman-teman. Dadah, selamat sore semuanya. Sehat-sehat Happy weekend dong. ya.